Di awal cerita film kita diperlihatkan di Somalia, Afrika Timur diceritakan selama bertahun-tahun perang antar suku, menyebabkan bencana kelaparan sampai 300 penduduk mati kelaparan. Muhammad Farah Aidid menjadi pimpinan suku terkuat yang menguasai ibu kota, Mogadishu. Dia mencegat bantuan makanan dari negara manapun di pelabuhan, dan kelaparan ini dijadikan senjata. Dunia menjawab bantuan makanan dan 20.000 marinir Amerika dikirim untuk memulihkan situasi di bulan April tahun 1993. Aidid telah membantai tentara Pakistan dan mulai menyisir pasukan marinir Amerika. Di akhir Agustus, pasukan Delta Force dikirim ke Mogadishu untuk menangkap Aidid dan memulihkan ketertiban Winston. Mulai tidak sabar karena dari target 3 minggu kini belum berhasil sehingga sudah berjalan selama 6 minggu. Dan inilah film Black Hawk Down. Scene berlanjut di hari Sabtu 2 Oktober 1993 di pusat pembagian pangan pasukan marinir Amerika yang berada di atas helikopter, menyaksikan langsung warga setempat ditembaki pasukan Aidid untuk mengambil alih pangan. Mereka pun tidak bisa membalas perbuatannya karena sesuai yurisdiksi PBB mereka tidak bisa ikut campur di sebuah pasar yang menjadi wilayah kekuasaan Aidid. Selain pangan, senjata juga ada yang diperjualbelikan di wilayah ini. Seorang marinir bernama Hood terlihat sedang melakukan penyamaran dan mengintai seseorang di sana. Marinir ini langsung mencegat seorang penjual senjata ilegal yang bernama Ethel. Secara khusus, Jenderal Gerson menemuinya dan memintanya untuk menunjukkan tempat persembunyian Aidid karena selama ini dialah yang membiayai Aidid dan penyelisihnya. Seto malah menyuruh Amerika keluar dari negara ini karena ini adalah perang saudara. Gerson langsung geram. 300.000 orang yang mati bukanlah perang saudara, tapi pemusnahan menurutnya. General Garrison, not catching Aidid is becoming routine. Indeed, we were trying to catch you. Me? Trying to make a living. Delicious. You're trying to catch the general. I think you shouldn't have. This is civil war. 300,000 dead. That's genocide. You hear? Scene berpindah ke Bandara Mogadishu yang menjadi markas besar pasukan Amerika. Sebuah helikopter Black Hawk Down lepas landas untuk melakukan tugas rutin. Sebagian marinir sedang santai berjemur di tepi pantai. Dan di kantor seorang marinir baru saja tiba dan dia bernama Top Black. Dengan sepedanya akan kembali ke markas. Dia dijemput oleh Liz Costar dan di tempat latihan menembak. Todd melapor kepada Sersan Mate dan dalam perjalanan pulang itu Hood memburu bagong liar untuk makan malam mereka. Aksi Sersan Hood tersebut rupanya mendapatkan kencaman dari kapten Mike khususnya karena tidak mengaktifkan pengaman di senjatanya. Terungkap, Sersan Hood termasuk dalam pasukan Delta, sedangkan Mike menjadi kapten pasukan Ranger. Bahkan anak buahnya sengaja membuat aksi melenyeh mengikuti gaya kapten.
Mereka tak diduga, tiba-tiba Kapten Mick berada di belakangnya. Alhasil, dia mendapat hukuman. Sersan John yang sedang menyaksikan tayangan video terkena kejang-kejang akibat penyakit epilepsi yang dideritanya. He's having a seizure. Put something in his mouth. John, it's okay. Minggu 3 Oktober pukul 6, Sersan Map ditugaskan oleh Kapten Mitch untuk memimpin regu menggantikan John. Di unit Ranger kembali ke pasar Bakara yang menjadi basis milisi Aidid, seorang pemuda Somalia yang menjadi intel melihat para pejabat dan milisi. Ini yang akan mengadakan pertemuan dari mulai Omar Solat, penasehat politik utama Aidid, dan Abdi Hasan Awali, menteri khas negeri yang akan mereka incar. Pasukan Delta dan Ranger akan saling mendukung untuk melaksanakan misi yang cukup berbahaya langsung di kandang harimau. Ini Jenderal Gerson mengatakan pasukan mereka tidak mendapat lampu hijau dari Wangiston untuk mendapatkan dukungan udara dari pesawat Schefter. Karena itu, terlalu mengundang perhatian, mereka hanya mendapat perlindungan dari helikopter Black Hawk Down. Sebelum berangkat, Sersan Map yang baru pertama kali memimpin regu mengumpulkan anggotanya dan meminta mereka tetap waspada dalam tugasnya. Marinir pun mulai mempersiapkan persenjataan mereka. Misi ini akan dilakukan dalam 30 menit. Jadi peralatan seperti penglihatan malam dan minum tambahan tidak perlu mereka bawa. Sebuah kendaraan yang diberi tanda di atasnya menjadi petunjuk untuk pasukan melakukan penyergapan. Di sini Sersan Hood memberi motivasi untuk Mad melupakan politik dan bawa pulang semua regumu dengan selamat. You know, it's kind of funny to be here Once that first bullet goes past your head, right today. just get all your men back here alive. Girona Letnan Denny yang memberi arahan kepada pasukannya untuk menjalankan misi dengan cepat dan segera pulang dalam waktu 1 jam. Intel sudah memberikan lokasi gedung pertemuan para pejabat Aidid. Oke, hampir semua tim langsung bergerak menuju lokasi. Baru saja lepas landas dari markas, rupanya milisi Aidid sudah membuat strategi ketika pasukan Amerika meluncurkan pasukannya. Bocah Somalia langsung memberikan informasi kepada milisi Aidid, yang secara otomatis diteruskan kepada pemimpin mereka untuk melakukan persiapan menghadapi serangan marinir Amerika. Look, boys, be careful. Go. Scene berlangsung jam 3.42 sore. Mereka sampai di lokasi, pasukan langsung melakukan pertahanan dari berbagai sudut arah. Regu utama masuk untuk membawa target mereka, namun naas, marinir yang terakhir turun dari helikopter terjatuh akibat helikopter melakukan gerakan menghindari tembakan RPG dari musuh. Di sisi lain, para milisi Aidid mulai berdatangan. Mengepung mereka tak ada pilihan lain, regu Mad harus menanduk dan Ton menuju pasukan jeep yang cukup jauh. Letnan Denny yang sampai di lokasi langsung membawa tahanan termasuk Todd yang terjatuh dari helikopternya. Perjalanan mereka takkan mudah karena harus melalui beberapa blok yang menjadi basis musuh dan Sersan Pila yang bertugas menembaki musuh dari atas mobil harus tewas tertembak. Dan The Rose Hood menggantikan posisi untuk memulasarkan jalan pulang mereka. Serangan kembali datang, serangan perwira musuh menembakkan RPG